Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dahalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin para jamaah yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, sehingga dikatakan kalaulah seluruh pepohonan ini dijadikan penanya dan seluruh air ini dijadikan tintanya sehingga pena telah patah, tinta telah kering, maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala belum selesai lagi ditulis. Dan kita juga wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita lagi nikmat yang istimewa, yang sangat-sangat mahal, yang mana nikmat ini tidak semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nikmat ini adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dikatakan apabila seseorang bersyukur atas nikmat ini hatta keluar dari lisannya, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatin iman wal Islam, syukur atas nikmat iman dan Islam ini, maka malaikat itu mencatat sampai 1 tahun belum selesai lagi mencatatnya. Saking besar nikmatnya nikmat iman dan Islam ini. Hadirin rahimakumullah. Juga kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan diri kita ini umat yang begitu mulia, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan para nabi alaihissalam dulu pernah meminta menjadi umat ini. Nabi Ibrahim Allah minta menjadi umat akhir zaman. Nabi Musa Allah pernah minta, ini nabi derajatnya para nabi, meminta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang duduk sekarang ini tidak pernah minta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang tiada tara. Rahasia-rahasia kita tidak tahu apa nikmat-nikmat yang besar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan dalam diri manusia itu ada tiga rongga. Pertama rongga perut, rongga kepala, rongga dada. Rongga perut ini isinya makanan-makanan. Yang mana kalau orang mengisi makanannya, orang mengambil manfaat daripada perutnya itu sehingga menghasilkan tenaga. Sehingga ia bisa bekerja, menghasilkan tenaga, maka ia dapat mengambil manfaat-manfaat dari rongga perutnya itu. Yang kedua, rongga otak. Rongga otak ini lebih kuat daripada rongga perut. Manakala otak ini diisi dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan menghasilkan manfaat-manfaat melebihi daripada rongga perut tadi. Kalaulah seorang bekerja sehari, mendapatkan upah berapa? Kalau di orang sawitan ini HK ya. Maka kalau orang bekerja dengan kekuatan tenaga dengan otaknya beda gajinya. Nah, kalau manajernya atau bosnya karena dia punya keahlian di otaknya, maka dia lebih gajinya daripada orang menggunakan rongga tenaganya tadi, rongga perutnya tadi. Hadirin rahimakumullah, ada yang lebih dahsyat daripada keduanya itu, yaitu rongga dada. Rongga dada ini adalah isinya keyakinan, iman. Sehingga kalau seseorang itu telah mendapatkan hakikat iman dalam dadanya, dalam hatinya, maka seketika itu dia telah mendapatkan kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses. Apabila keyakinan dia benar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang memberi manfaat atau mudarat kecuali Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Ketika seseorang mempunyai keyakinan yang benar, imannya benar, ia dilanda hidupnya penuh dengan kemiskinan, tidak jadi masalah. Karena dikatakan orang miskin itu sedikit hisapnya, beruntung dia. Sedikit hisapnya di akhirat, sehingga dia akan masuk surga. Ulama katakan setengah hari lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya yang taat. Berapa setengah hari menurut perhitungan akhirat itu? Ulama jelaskan 500 tahun dia akan masuk surga lebih dahulu apabila dia mempunyai keyakinan yang benar. Kalaulah seseorang itu mendapatkan hakikat iman, keyakinan yang benar di dalam hatinya, kalau dia dikasih kaya, beruntung juga. Karena setiap hartanya ini dia gunakan untuk fisabilillah. Dia pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin kalau ada iman beruntung, jadi orang kaya lebih beruntung lagi. Kalau dikasih sakit gimana? Beruntung juga. Kok dikasih sakit kok beruntung? Beruntung juga bagi orang yang beriman itu. Karena setiap rasa sakit yang ia derita itu akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang punya iman di dalam hatinya, beres sudah masalah. Mau miskin kah, mau kaya kah, mau sehat, apalagi mau sakit aja beruntung, apalagi sehat. Tambah lagi kuat ibadahnya. Nah inilah apabila seseorang itu mendapatkan hakikat iman, maka sesungguhnya saat itu ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dulu zaman Nabi Sulaiman, ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah. Maka
untuk menguji kejelian daripada Ratu Balkis. Maka Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis dengan singkat. Maka jin Ifrit angkat tangan. Ya Nabi Sulaiman, saya bisa diandalkan, kata jin Ifrit. Maka Nabi Sulaiman tanya, wahai Ifrit, berapa waktu yang kamu butuhkan untuk memindahkan istana Ratu Balkis ke tempatku ini? Maka dia berkata, sebelum tuanku bangkit dari tempat duduk tuan, maka saya akan pindahkan. Artinya itu jauh itu jaraknya antara kerajaan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis itu jauh. Maka siapa lagi? Maka seorang hamba Allah yang soleh angkat tangan. Ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman, saya bisa lebih cepat daripada itu. Berapa waktu yang engkau butuhkan sebelum tuan mataku berkedip? Maka lakukan. Maka ketika ia mengangkat tangan, langsung belum berkedip sudah pindah istana Ratu Balkis sudah pindah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Jadi apabila Allah menghendaki, tidak ada yang susah. Semua dengan izin Allah. Maka ketika ia berdoa, langsung pindah. Maka Nabi Sulaiman mengucapkan puji syukur, mengucapkan subhanallah. Ini adalah kejadian untuk menambah keyakinan kita. Hadirin rahimakumullah. Maka tidak ada perkara penting dalam kehidupan kita ini selain daripada kita meluruskan iman kita. Bagaimana hari-hari kita bicara iman, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Dulu manusia ada yang pernah ngaku jadi Tuhan, tapi ketika ia disuruh menciptakan sebelah sayap nyamuk saja tidak bisa. Siapa itu? Fir'aun, Namrud itu ngaku Tuhan dia itu. Tapi untuk hak menciptakan, hak cipta ini dia tidak bisa. Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya bisa menciptakan segala-galanya. Maka Anda tidak bisa menciptakan sebelah sayap nyamuk. Maka Anda bukan Tuhan. Karena Anda tidak punya hak cipta. Hadirin rahimakumullah. Maka juga kita harus meyakini dalam hati kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memelihara. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita saja kalau kita tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah binasa kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memelihara seluruh alam ini. Seluruh alam ini dari ribuan bintang-bintang di langit, 7 petala bumi, 7 petala langit itu Allah Subhanahu wa taala pelihara. Siang dan malam. Suatu ketika Nabi Musa tanya, "Ya Allah, apakah engkau tidak capek memelihara alam ini? Apakah engkau tidak tidur?" Kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak jawab, tapi Allah memerintahkan untuk memegang sebuah gelas. Wahai Musa, peganglah sebuah gelas. Maka dia pegang segelas. 1 hari masih tahan. 2 hari masih tahan. 3 kali ngantuk, jatuh itu gelas, maka langsung berhamburan, pecah itu gelas.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seandainya 1 detik saja saya mengantuk, maka seluruh alam ini akan hancur semua." Jadi diri kita ini selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kita itu tidak bisa memelihara diri kita sendiri. Coba saja. Supaya mata kita jangan bisa berkedip. Enggak bisa enggak? Enggak bisa. Untuk memelihara mata kita jangan berkedip aja enggak bisa. Untuk memelihara rambut kita supaya jangan tumbuh. Enggak bisa. Besok potong, tumbuh lagi. Potong, tumbuh lagi. Untuk memelihara diri kita saja enggak bisa. Siapa yang memelihara rambut kita ini? Allah. Siapa yang memelihara mata kita ini? Allah. Kuku-kuku kita, pori-pori kita ini, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara diri kita dan seluruh alam ini. Tapi hari ini karena iman kita lemah, kadang-kadang kita ini melebihi Fir'aun. Siapa yang memberi rezeki? Bapak saya, bilang anaknya. Padahal diri kita ini tetap dalam tanggungan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita itu hanya bekerja saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghantar rezeki kita itu melalui asbab-asbab pekerjaan, melalui asbab ini dan asbab itu, macam-macam asbab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan rezeki kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi rezeki. Hadirin rahimakumullah, setiap saat kita menghirup udaranya Allah. Setiap saat kita berjalan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita bernaung di bawah kolong langitnya Allah. Kita makan dan minum setiap hari dari rizkinya Allah. Kalaulah kita sadar, oh saya ini menghirup udaranya Allah. Saya berjalan ini buminya Allah. Saya bernaung ini di bawah kolong langitnya Allah. Saya tetap dalam pengawasan Allah. Saya makan dan minum dari rizkinya Allah. Kalau dia sadar tentang perkara ini, maka ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, malu dia kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bilangnya, yang memberi saya hidung, anggota badan, yang memberi saya tenaga, rezeki saya, air yang saya minum, makanan yang saya minum, makan, bumi yang saya pijak, semua dari Allah. Kalau saya nggak taat kepada Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala marah kepada saya, gimana nasib saya? Tapi hari ini ketika seseorang dipanggil karena imannya lemah tadi, tidak mendapatkan hakikat iman tadi, maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, maka dia dengar itu azan. Tapi yang keluar dari lisannya apa? Wah, bilangnya, Pak Ustadz sudah azan di masjid ini, pantesan perutku lapar, bilang. Karena hari-hari mikir makanan. Wah, ayo, mana bontrotnya? Makanan di bawah pohon sawit sana. Karena apa? Hari-hari mikir makanan. Maka ketika Allahu Akbar, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada makhluk. Pantesan perut saya lapar. Ini baru di dunia, belum sakaratul maut. Belum sakaratul maut. Ketika kita dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan bisa mengucapkan kalimat iman itu? Kalimat la ilaha illallah itu. Kalau sekarang sih enak saja, la ilaha illallah, la ilaha, burung saja sekarang sudah bisa berbicara itu. Tapi nanti waktu sakaratul maut, itulah ujiannya. Makanya dikatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang
di akhir hayatnya mengucapkan Allah, maka dia wajib masuk surga. Walaupun dia tidak sholat. Walaupun dia tidak sholat. Asal dia yakin dengan kalimat La ilaha illallah. Walaupun dia tidak puasa. Walaupun dia tidak puasa. Tapi sholatnya itu dibasuh, direndam dulu di neraka. Jangan bergembira dulu. Sekali ucapkan La ilaha illallah masuk surga. Lalu tinggalkan seenaknya, tinggalkan sholat. Nanti satu kali orang meninggalkan sholat, dia akan disiksa di dalam neraka. Berapa lamanya? Satu hukup. Di Fadilah Amal itu satu hukup. Berapa itu satu hukup itu? 80 tahun. Satu ninggalkan sholat subuh. Tidak sholat subuh dia. Maka disiksa di dalam neraka itu 80 tahun. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun. 1000 tahun kali 80 gara-gara ninggalkan sholat subuh. Berapa juta tahun itu disiksa. Tapi orang tenang-tenang saja sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tidak ada getaran dalam hatinya. Kenapa ini? Apa permasalahannya? Sehingga umat jauh dari perintah-perintah Allah. Tidak ada perkaranya adalah lemahnya iman kita. Bukan dia tidak tahu. Hafal hadisnya? Oh, hafal hadisnya sholat berjamaah 27 derajat. Hafal hadisnya. Sampai padilah-padilahnya tahu. Tidaklah seorang laki-laki melangkah dari rumahnya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Lalu dia berwudu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki pertama menggugurkan dosa-dosanya. Langkah kaki keduanya digugurkan dosa ahli keluarganya. Langkah kakinya seterus ke masjid, membuat derajatnya ditingkatkan di sisi Allah sejauh mana dia melangkah. Tahu banyak orang hafal ini hadis ini, tetapi ketika Allahu Akbar, yang hafal hadisnya tidak ke masjid juga. Apa perkaranya ini? Bukan dia tidak tahu, ini perkaranya rapuhnya kerohanian kita, iman kita, ini yang rapuh. Maka hadirin rahimakumullah, maka untuk itulah kita belajar bagaimana menanamkan hakikat iman di dalam hati kita, sehingga apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, bagaimana dalam kehidupan kita ini diri kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ucapan-ucapan kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana gerak-gerik kita ini kita merasa diperhatikan, keadaan-keadaan kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tertanam di dalam hati kita, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, maka ucapan-ucapan kita selalu berhubungan dengan Allah. Subhanallah, selalu zikir, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Allah mendengar ucapan kita. Jadi zikir, selalu basah lidahnya dengan zikir. Ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas, maka tertanam di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Maka ini ada sifat ihsan dalam dirinya. Saya ini dilihat oleh Allah, maka nggak berani macam-macam. Nggak berani itu ini. Dan ini walaupun tidak ada orang tahu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Maka dia tidak jadi maksiat. Begitu juga hadirin rahimakumullah, apabila seseorang keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan-keadaan yang menimpa dirinya itu selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kok saya miskin, tahu Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya miskin ini sebab untuk diuji. Dijadikan kaya. Allah Maha tahu kita ini orang kaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya orang kaya ini sebagai ujian. Sudahkah saya taat tatkala saya miskin? Sudahkah saya taat kepada Allah tatkala saya kaya? Sudahkah saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala waktu sempit dan luang? Apabila
seseorang telah mendapatkan ini, maka itulah orang yang telah mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Maka inilah sebenarnya hakikat daripada kalimat La ilaha illallah. Merasa diawasi, merasa dilihat, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan semuanya ini hadirin rahimakumullah, tidak hanya cukup dengan kita bertopang dagu, maka perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mendapatkan iman, dia disiksa, dijemur. Karena penderitaannya itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman di dalam hatinya sehingga yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ada yang para sahabat itu namanya Khabbab al-A'rad radhiyallahu anhu. Itu disiksa, diseret di atas timbunan bara api sehingga lemak-lemak di dalam tubuhnya itu memadamkan bara api itu. Tapi dia tidak mau melepaskan Islam. Ada seorang wanita sahabiah yaitu Sumayyah, syahid juga, ditombak oleh Abu Jahal, tapi dia tidak mau melepaskan Islam. Itulah pengorbanan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah berkorban dengan baginda Rasulullah SAW untuk apa? Untuk bagaimana diri kita supaya semuanya selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya diri kita ini supaya mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Inilah umat. Inilah maksud umat ini diutus. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau orang-orang terdahulu tidak disebut umat, namanya kaum. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut. Namanya kaum karena apa? Tugasnya tidak pernah disuruh dakwah. Kalau dia beribadah, beres, aman sudah. Falahum ajrun ghairu mamnun, sudah. Ada iman dan amal soleh, aman sudah. Tapi khusus untuk umat akhir zaman ini beda ayatnya. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Asr. Umat ini selain memiliki iman, hakikat iman dan amal soleh, ini masih di bahaya, masih akan dilanda musibah-musibah kalau umat ini tidak mau watawasaw bil haq, tidak mau dakwah lagi, walaupun semuanya orang beribadah di sini misalnya, tapi tidak ada yang mau mendakwahkan agama, maka ketika bala turun itu akan mengenai orang-orang yang soleh. Maka inilah hadirin rahimakumullah maksud umat ini dihantar satu untuk semua, semua untuk satu. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kita perlu belajar meluangkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pengorbanan yang kita berikan untuknya agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kepahaman. Semakin banyak kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan pengorbanan kita ini Allah Subhanahu wa taala nanti tukar dengan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini asbab-asbab hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam usaha nubuah ini, yaitu usaha para anbiya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, boleh kita sama-sama untuk meningkatkan pengorbanan kita sama-sama niat 4 bulan. Insyaallah. Insyaallah. Saya niat
4 bulan insyaallah. Bagaimana tuan-tuan insyaallah nggih? Insyaallah. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan hilafnya, itu adalah kefakiran saya. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada tuan-tuan. Sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi